Puji Tuhan, saya akan melanjutkan pemahaman firman yang berkaitan dengan masa raya Tuhan. Sudah agak lama itu terhenti karena ada berbagai kesibukan, tapi kita sudah tiba pada seri yang ke-13. Seri yang ke-13 itu masih dalam pembahasan tentang masa raya Pantekosta. Masa raya Pantekosta itu ada 3 kali disampaikan kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalamnya, dan ini merupakan bagian yang cukup penting yang berkaitan dengan, kalau saya berikan tema pada seri ke-13 itu saya akan berbicara tentang origins of the Pentecostal movement, atau dalam terjemahan yang sederhana, Pantekosta dan pergerakannya. Kalau kita berbicara tentang masa raya Tuhan atau peristiwa-peristiwa yang Tuhan tetapkan, maka memang sebenarnya kita sedang berbicara sesuatu yang sangat penting. Ada beberapa ketetapan ilahi yang menjadi suatu dasar kehidupan kerohanian bagi bangsa Israel, dan masa raya Tuhan merupakan salah satu yang sangat penting untuk bangsa Israel hayati, ketahui apa-apa saja yang merupakan ketentuan Tuhan yang terkandung di dalamnya. Dan rupanya apa yang ada di dalam ajaran tentang masa raya Tuhan atau ketetapan ilahi tentang masa raya Tuhan itu sangat erat kaitannya dengan gereja. Dalam penjelasan awal dari seri masa raya Tuhan, saya berbicara tentang masa raya Tuhan itu sebenarnya itu berkaitan dengan derap langkah gereja Tuhan dari awal sampai mencapai kesempurnaan. Atau dalam bangsa Israel, mereka berangkat dari Mesir dan kemudian nanti tiba di tanah perjanjian. Jadi itu adalah bagian-bagian yang cukup bagus sekali untuk kita bisa melihat. Jadi sebagaimana bangsa Israel melakukan sebuah perjalanan panjang dengan berbagai hal yang harus mereka alami dalam perjalanan sampai berada di padang gurun untuk sekian waktu lamanya, lalu kemudian masuk ke tanah perjanjian. Sebenarnya begitulah perjalanan iman dari gereja Tuhan, atau perjalanan orang-orang percaya daripada waktu kita dilahirkan baru, menerima Kristus, dan kemudian memasuki suatu tahapan untuk mencapai kedewasaan sampai kita menjadi gereja yang sempurna. Pada masa raya Pantekosta di Gunung Sinai, itu Allah menetapkan sebuah tingkatan baru bagi bangsa Israel untuk masa depan. Jadi untuk mereka bisa mencapai tanah perjanjian, mereka tidak boleh mengabaikan peristiwa Pantekosta atau peristiwa hari ke-50 dari Mesir. Peristiwa di Sinai itu merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab di situ mereka seperti mengambil atau menerima bekal-bekal yang sangat penting dan luar biasa supaya mereka bisa melakukan sebuah perjalanan melintasi padang gurun dan kemudian mereka bisa tiba di tanah perjanjian. Nah, pada peristiwa Pantekosta itu atau peristiwa hari ke-50 dari Mesir, itu Allah menetapkan kepada mereka hal-hal yang cukup strategis untuk mereka hayati. Orang-orang Israel yang terlibat dalam drama Pantekosta, ya, itu kemudian melihat bahwa ada sesuatu yang penting yang Allah sedang sampaikan sebagai sebuah nubuat, ya, dalam sebuah alur menunjukkan bagaimana Ia atau Tuhan merencanakan untuk menjangkau bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ada sebuah tradisi yang kemudian terus ya diceritakan kepada bangsa Yahudi, ya, pengalaman dari tokoh-tokoh utama yang ada di sini pada waktu itu. Mereka berkata, dan itu ditulis dalam sebuah tulisan tradisi, bahwa pada waktu Allah berbicara, suara Allah itu sepertinya adalah himpunan dari 70 bahasa. Jadi pada waktu Allah berbicara, itu sekaligus ada 70 bahasa yang keluar.
Nah, salah satu bahasa yang digunakan katanya itu adalah bahasa Ibrani, bahasa Israel. Artinya, ada banyak bahasa-bahasa yang bukan Israel. Itu kemudian menerima berkat-berkat pada waktu mereka berada di Sinai. Artinya ada sesuatu nubuatan bahwa nanti akhirnya orang-orang bukan Israel itu juga akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Kebanyakan bangsa Israel itu tidak menyadarinya. Namun ketika mereka mendengar bunyi sangkakala dan melihat api Allah turun ke atas Sinai di tengah-tengah tiupan angin yang kuat, mereka melihat apa yang akan Allah lakukan 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Jadi artinya mereka kemudian sepertinya dibawa kepada sesuatu yang sangat penting pada hari yang akan datang. Dan orang-orang Israel yang hidup pada zaman Yesus kemudian menyadari bahwa itulah yang dimaksudkan dengan Tuhan memiliki berkat yang khusus kepada orang-orang bukan Yahudi juga. Dan itu yang dialami oleh begitu banyak orang pada waktu Rasul Petrus menyampaikan firman Tuhan setelah Roh Kudus tercurah di kamar roti Yerusalem pada hari Pentakosta, di mana ribuan orang bisa datang kepada Tuhan. Dan kemudian seterusnya ada begitu banyak jiwa yang kemudian dijamah dan kemudian datang di dalam perhimpunan sebagai gereja Tuhan. Bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang Israel memiliki kebiasaan yang unik sekali, yaitu mereka selalu menghitung secara teliti tentang segala peristiwa yang terjadi. Kalau itu sudah dialami oleh nenek moyang mereka, mereka kemudian ingat bahwa hitungan-hitungan itu mempunyai pengaruh yang cukup baik atau cukup penting sekali untuk mereka ketahui pada hari-hari di mana mereka hidup. Tradisi untuk menghias rumah dengan daun-daun hijau dan karangan bunga mengingatkan kembali kepada fakta bahwa pada mulanya Pentakosta adalah sebuah perayaan yang memperingati panen yang melimpah. Jadi ini yang kita lihat bahwa mereka dibawa kepada suatu penghayatan pada waktu memasuki peristiwa hari ke-50 dan itu dirayakan, maka tanda-tanda tentang hari ini adalah hari panen itu ditandai dengan ada hiasan-hiasan daun-daun hijau dan bunga-bunga dan buah-buahan yang tersebar di berbagai tempat di tanah Israel. Memang untuk bangsa Israel, setiap bagian, setiap fase perayaan itu selalu ditandai dengan panen. Pada Paskah, panen yang disebut panen jelai. Pada Pentakosta atau Pentakosta itu adalah panen gandum. Nanti pada Pondok Daun itu ada panen buah-buahan, yaitu anggur dan buah zaitun. Ya, dan ini adalah tingkatan-tingkatan tertentu yang disadari oleh bangsa Israel bahwa Tuhan selalu memberikan kepada mereka setiap tahap itu lebih daripada tahap yang sebelumnya. Dr. Harvey atau yang lebih dikenal Jeff Hammond itu merumuskan masalah Pentakosta dalam bukunya The Biblical Church Pattern. Masalah Pentakosta hari ke-50 itu merupakan suatu hari kemerdekaan dan sukacita besar, terutama pada saat Roh Kudus dicurahkan ke atas gereja. Sama seperti pada tahun Yobel, tahun ke-50, ya, sebagai waktu sukacita yang tiada tara. Pada bangsa Israel, angka 50 itu sangat penting artinya. Hari Pentakosta dan tahun Yobel, itu dua-dua memiliki angka 50. Nah, kalau tahun Yobel, angka 50-nya itu adalah hutang-hutang dibatalkan, budak-budak dibebaskan. Dan itu adalah suatu tanda yang sangat penting sekali dalam kehidupan bangsa Israel yang menimbulkan satu sukacita dan rasa merdeka yang sangat luar biasa. Dan artinya bahwa peristiwa Pentakosta itu adalah peristiwa untuk kita yang mengalaminya itu akan mengalami suasana kemerdekaan. Kita tidak terikat lagi oleh belenggu-belenggu yang biasanya mengikat kehidupan kita. Dalam Yoel pasal 2, 23-24,
Catatannya begini, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting karena Allah turun dan kemudian menyelesaikan segala masalah yang sudah dialami oleh bangsa Israel, khususnya dalam catatan kitab Yoel pasal 1. Di sana itu dikisahkan tentang bencana yang terus-menerus dialami oleh bangsa Israel, sehingga bangsa Israel itu dikiaskan sebagai sebuah pohon yang kemudian diserbu oleh belalang-belalang, oleh ulat-ulat, ya, sehingga ada tahapan-tahapan, daunnya rusak, hancur, ya, carang dan batangnya hancur, rusak, buah-buahnya itu berjatuhan, berguguran, bahkan sampai akar-akarnya itu tidak lagi bisa dimanfaatkan. Artinya bangsa Israel mengalami kebangkrutan total karena musuh itu datang dan merampok, merampas habis-habisan. Dan itu pengalaman yang sangat buruk bagi bangsa Israel. Tapi pada pasal 2 ada sebuah dorongan kepada bangsa Israel supaya bersukacita karena Tuhan datang. Sebab di dalam ayat ini disebutkan, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat-tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Nah, ini adalah berbicara tentang Tuhan kemudian meluaskan berkat yang sangat besar. Hujan di dalam Alkitab itu bisa berbicara dua hal secara bersamaan. Yang pertama, dia berbicara firman Tuhan yang turun mendirus bumi, memberikan tanah menjadi gembur. Yang kedua, Roh Kudus, ya, Roh Kudus di mana berkat Allah yang sangat luar biasa yang menghidupkan semua tanaman-tanaman, sehingga kemudian mereka bisa memetik hasil secara berkelimpahan. Dan kita lihat bagaimana kemudian dari apa yang dikatakan kepada bangsa Israel tentang mereka akan bercocok tanam dan kemudian berhasil dan kemudian mereka bisa menuai, maka Tuhan berbicara tentang hal yang paling utama. Jadi bukan lagi secara material, finansial, kebutuhan-kebutuhan biasa, tapi Tuhan berbicara tentang hal-hal yang lebih spesifik. Dalam Yoel 2, 28-31, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api, gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Jadi Tuhan berbicara bahwa nanti pada ketikanya akan terjadi hal yang sangat berat dan lebih buruk dari apa yang dialami oleh bangsa Israel pada dalam catatan pasal 1 kitab Nabi Yoel. Disebutkan bahwa nanti akan terjadi hal bahkan disebutkan ya, matahari akan berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Jadi akan ada hari Tuhan yang benar-benar akan sangat buruk kalau kita memang ada pada hari itu. Tetapi kita tidak akan merasa gentar karena pada hari itu Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita kemampuan damai dan sukacita, sehingga kita tidak akan perlu takut tentang ancaman-ancaman, intimidasi, teror yang mungkin akan kita alami. Kita sekarang berada pada masa-masa yang sangat sulit karena pandemi COVID-19 itu seperti sebuah pengalaman yang begitu buruk yang tidak dapat kita atasi. Pemerintah berusaha untuk mengatasi tentang proses terjangkitnya masyarakat dari virus yang begitu berbahaya, yang membuat orang sakit dan begitu cepat bisa meninggal.
Dan ini adalah hari-hari yang terakhir tentang memang Tuhan akan meluaskan berbagai hal yang sangat buruk akan terjadi pada dunia ini, pada bumi. Tetapi Tuhan berkata, pada hari itu Dia akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Manusia mana? Manusia yang percaya, saudara dan saya. Sehingga kita akan melihat keajaiban-keajaiban dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Itu adalah catatan firman Tuhan. Rasul Petrus berkata pada orang-orang Yerusalem pada waktu peristiwa Pantekosta yang terjadi di kamar loteng Yerusalem, dia berbicara, apa yang terjadi pada kami itu bukan rekayasa, bukan keinginan kami. Hari ini masih pagi, tidak mungkin kami mabuk. Tetapi apa yang terjadi pada kami itu adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Dia mengutip ayat ini, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia. Jadi itu sebabnya, maka Petrus yang tadinya pengecut, itu telah berubah. Dan semua murid itu menjadi begitu militan, dan mereka berjuang dan kemudian memenangkan banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita tahu pada hari Pantekosta itu saja 3.000 jiwa bertobat sekaligus. Dan itu merupakan sebuah hal yang mustahil bisa terjadi dengan cara-cara dan kemampuan manusia. Orang-orang, ya para murid itu bukan orang-orang hebat. Mereka disebut orang-orang Galilea. Orang-orang yang disebut tidak memiliki pendidikan yang cukup dalam pendidikan sekuler. Mereka itu dari mulai tahu tentang kehidupan orang tuanya setelah bawa mereka ke danau untuk menangkap ikan. Pengetahuan terbatas, tapi kenapa mereka berhasil memenangkan hati dari ribuan jiwa yang ada di Yerusalem? Karena Roh Kudus. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel itu hanya merupakan sebagian. Sebab pada waktu dia berbicara tentang kutipan ayat ini, dia berkata, I will pour out of my spirit. Padahal dalam kitab Yoel, dalam bahasa Inggrisnya, I will pour out my spirit. Jadi pada waktu peristiwa di kamar loteng itu hanya sebagian dari roh yang dijanjikan Tuhan itu telah tercurah. Tapi sebagian itu saja telah menghasilkan hasil yang sangat dahsyat. Apalagi kalau seluruhnya, dan yang seluruhnya itu disiapkan untuk gereja Tuhan pada akhir zaman. Untuk saudara dan saya, mari kita menyiapkan hati supaya kita akan mengalami hal yang sangat hebat yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang masa yang Pantekosta itu juga sekaligus kita harus berbicara tentang sebuah penuaian rohani. Jadi tidak lagi kita akan berbicara kepada penuaian jelai dan kemudian gandum, tetapi ini adalah penuaian rohani. Para pekerja yang berkepentingan dengan penuaian tersebut pada waktu zaman rasul, zaman gereja, itu para rasul, para nabi, murid-murid Tuhan, bahkan umat Allah. Dan itu harus terjadi pada kita pada akhir zaman ini. Ya. Kita akan menjangkau banyak jiwa untuk dimenangkan bagi kerajaan Allah. Pada waktu itu Tuhan telah berjanji bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di tanah Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi kita lihat tentang janji itu dalam tempo atau kurun waktu 65 tahun sejak peristiwa Pantekosta. Itu janji itu sepertinya hampir dapat diselesaikan oleh murid-murid. Seluruh bagian dunia yang beradab bergoncang. Dalam tempo 65 tahun itu hampir seluruh dunia tersebut itu telah berhasil ya mendengar Injil Kerajaan Allah, dipengaruhi oleh Injil Kristus. Jadi dunia yang berada pada waktu itu adalah jajahan Romawi, dan hampir seluruh yang berada dalam kekaisaran Romawi itu berhasil dijamah oleh Roh Kudus lewat murid-murid. Nah, kalau kita berbicara pesta Pantekosta, ya, itu kita berbicara tentang satu sukacita yang luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan harus terjadi pada dunia kita di abad modern ini. Sekali lagi harus ada terobosan dan kegoncangan yang serempak dan terpadu saat
Peristiwa ini dalam gereja itu Tuhan izinkan terjadi. Tetapi sekarang gereja seolah-olah kehilangan kuasa. Kita seperti terperangkap oleh berbagai intimidasi, oleh berbagai ketakutan, oleh berbagai ancaman, dan kita menjadi tidak berdaya. Tapi bagaimanapun nubuatan Nabi Yoel 2:8 bahwa pada akhir zaman dia akan mencurahkan rohnya, mari kita buka hati supaya roh yang utuh itu boleh Tuhan lepaskan, dan kemudian kita boleh mengalaminya dan memberikan kita sebuah kemampuan baru. Nah, kalau kita melihat tentang apa yang terjadi di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita menemukan dua fenomena di sana. Kita mendapat kasus khusus dalam karya Roh Kudus melalui kelahiran kembali dan pertobatan. Jadi Roh Kudus kemudian begitu luar biasa bekerja dalam pelayanan para rasul sehingga banyak jiwa yang dijamah, dipulihkan, dilahirkan baru, dan mengalami pertobatan yang sangat dahsyat. Tetapi juga melalui kuasa Roh Kudus, terjadilah peristiwa monumental dalam kerajaan Kristus. Pencurahan Roh Kudus menciptakan gelombang di seluruh dunia ketika Roh Kudus terus bekerja dengan kuasa. Pada waktu itu, Pentakosta menjadi pusat gempa, pusat kegoncangan. Pengalaman Roh Kudus, ya, itu kemudian terus menciptakan gelombang-gelombang baru dalam kehidupan kekristenan. Suara tersebut berlanjut setiap zaman. Memang pengalaman Pentakosta di kamar loteng itu sekali saja itu terjadi. Tetapi Roh Kudus kemudian bekerja di hati pada setiap kelompok masyarakat yang percaya kepada Tuhan, menjadi gereja, dan gereja itu kemudian terus maju dalam satu pergerakan baru. Nah, pergerakan itu pernah mengalami kemunduran yang sangat dalam. Gereja ada satu periode yang sangat panjang, lebih dari 1000 tahun, kemudian menjadi lesu dan tidak berdaya. Tetapi Tuhan tidak berdiam diri. Yang pertama, dia melepaskan cahaya baru kepada orang yang suka mencari Tuhan. Martin Luther kemudian menerima cahaya kebenaran, dan dia begitu percaya, the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan itu merupakan sebuah ketetapan yang sangat baik dan luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan lewat Martin Luther. Martin Luther kemudian mengalami peristiwa itu, dan Roh Kudus itu bekerja terus menghidupkan firman Tuhan. Martin Luther terhenti kepada hanya oleh iman, tetapi kemudian ada kelompok yang kemudian menerima kebenaran. Iman itu tidak cukup, harus hidup dalam kekudusan. Kita harus bertobat dan sungguh-sungguh bertobat. Dan muncullah gelombang baru yang disebut gelombang holiness. Lalu kemudian pada saat yang bersamaan ada kelompok yang kemudian menerima kebenaran. Ya, kelompok Anabaptis yang berkata, back to the Bible. Kita harus melakukan seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Baptisan itu tidak bisa lagi dipercik, tetapi baptisan itu harus diselam. Dan itu adalah pergerakan-pergerakan yang muncul pada waktu-waktu yang lalu. Dan pada abad ke-19, abad ke-20 sampai abad 21 itu terjadi suatu terobosan baru dari pekerjaan Roh Kudus. Dimulai dari camp meeting pada tahun 1896 di bawah pimpinan Pastor William A. Bryan di Cherokee Country, North Carolina, USA, Amerika. Saat umat Tuhan bersekutu, tiba-tiba mereka mengalami baptisan Roh Kudus. Dengan tanda mereka mulai berbahasa baru, bahasa roh, bahasa lidah. Kemudian kegerakan itu menjamah dan meledak di sekolah Alkitab Bethel Topeka di Kansas. Tepat tanggal 1 Januari 1901. Diawali dengan seorang siswi yang bernama Agnes Osman berbahasa roh. Lalu menjalar ke semua siswa dan siswi yang ada, mengakibatkan dimulainya pergerakan dan kesaksian gereja yang dinamis dan militan. Pemimpinnya Charles Parham mengembangkan pekerjaan Roh Kudus yang heran itu dengan mendirikan rumah kesembuhan ilahi di Topeka, serta menerbitkan majalah kesembuhan ilahi yang berisi kesaksian-kesaksian orang-orang yang dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan.
Beberapa waktu kemudian, tahun 1906, di sebuah gereja di Azusa Street, nomor 2214, di Los Angeles, California, Roh Kudus bekerja dengan hebat. Mereka mulai berbahasa roh. Dan selama 3 hari, non-stop mereka menyanyi, berteriak, menari, melompat, memuji Tuhan. Sehingga banyak orang berdatangan. Sampai tiada tempat lagi di semua ruangan itu. Roh Kudus bekerja dengan sangat dahsyat. Peristiwa tersebut kemudian dikenang sebagai awal dari bangkitnya dan bergeraknya Pentakosta modern. Pada saat yang bersamaan, hal yang sama terjadi di Wales, Inggris oleh Pastor Evans Roberts. Sejak saat itu pergerakan gereja dan kebudayaan rohani, hasil dari pekerjaan kuasa Roh Kudus tak terbendung lagi. Di berbagai belahan dunia mulai terjadi pergerakan yang luar biasa. Setelah United Kingdom dengan Evans Roberts, di Norwegia muncul kegerakan-kegerakan yang dipimpin oleh T.B. Barat. Di Swedia, Levi Petrus. Di Jerman dan Swiss ada Jonathan Paul dan Edward Meyer. Kegerakan Pentakosta juga menembus Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Di India, Pandita Ramabai. Tiongkok, Natty Moon dan A.G. Gar, W.W. Simpson, dan John Sung. Di Afrika, John G. Lake dan Thomas Hutch. Di Amerika Latin muncul gerakan Pentakosta yang dimotori oleh Willis C. Hoover. Ini adalah sebuah pergerakan yang telah terjadi dan dia terus bergerak sampai pada saat terakhir. Pergerakan ilahi memasuki wilayah Indonesia kita tahu tahun 1921 diawali dengan kedatangan 2 hamba Tuhan yang diutus oleh W.H. Ofler dari Amerika Serikat. Hamba Tuhan yang bernama Bruce Beck dan Van Claver. Api diteruskan oleh Van Hessel, H.N. Rungkat, S.I.P. Lumoindong, Siwi, dan seterusnya. Banyak hamba Tuhan yang tiba-tiba terbakar oleh api Pentakosta dan berangkat menuju berbagai pelosok tanah air. Banyak gereja-gereja aliran Pentakosta itu berasal dari api yang dibawa oleh hamba-hamba Tuhan ini. Dan ini adalah hasil yang kita alami sekarang. Luar biasa. Kalau kita bicara tentang Pentakosta, itu ada 4 energi Pentakosta yang telah dialami oleh gereja mula-mula dan gereja modern pada hari-hari ini. Yang pertama, kuasa untuk melayani. Yang kedua, kuasa untuk peperangan rohani. Yang ketiga, kuasa yang mengalir. Yang keempat, kuasa yang memampukan kita untuk terus bergerak. Biarlah api Pentakosta terus berkobar dan menyala di hati kita. Terima kasih kita berada pada hari-hari yang hebat pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa mengucap syukur karena Tuhan memberkati kita lewat pemahaman kita tentang apa yang Tuhan telah kerjakan di Sinai bagi bangsa Israel dan kemudian digenapkan di kamar roti Yerusalem dengan murid-murid yang kemudian mendapat sebuah power kuasa yang hebat, lalu kemudian terus bergerak sampai pada masa gereja Tuhan pada hari-hari ini yang dimana berada pada dunia yang semakin modern dan maju. Percayalah Tuhan juga akan terus bekerja. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.